Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Masuk ke bab 102 dari kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah. Al-Imam rahimahullah berkata, wa'alam annahu lam taji' zandaqatun qat illa minal hamajir ri'a atba'i kulli na'ikin yamiluna ma' kulli rih. Dan ketahuilah bahwasanya tidaklah datang sifat kezindikan atau kemunafikan, kemunafikan, kecuali dari hamajur ri'a, dari para orang-orang barbar. Ini kebanyakan manusia yang woro-woro doang ikutnya, yang mengikuti setiap naik, setiap teriakan diikuti, yakni setiap tren yang terjadi ikut. Mereka condong mengikuti setiap angin, kemanapun angin tersebut berhembus. Faman kan hakadha, maka barang siapa yang beragamanya demikian, fala dinalah, hakikatnya tak ada agama miliknya. Qala Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fama ikhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan tidaklah mereka berselisih kecuali setelah datang keilmuan kepada mereka, berangkat dari saling benci, berangkat dari hasad yang terjadi di antara mereka. Wahum ulama su, dan mereka tersebut adalah para ulama su, ashabut tama' wal bid'ah, para pengekor keserakahan dan para pengekor bid'ah. Dibilang ulama su, yani mereka bukan orang-orang yang kita katakan jahil atau awam, mereka orang-orang berilmu. Tapi kemudian mereka menyelisihi hak yang telah mereka ketahui. Tuh, mereka berikhtilaf itu setelah datang keilmuan kepada mereka. Berangkat dari apa? Berangkat dari baghi, berangkat dari hasad, berangkat dari kebencian, dengki yang terjadi di antara mereka. Ketika hak tersebut nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka, ilmu yang mereka telah ketahui nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka lebih mengikuti hawa nafsu mereka. Nah itulah yang dibilang para ulama as-su. Para ulama, yakni para orang-orang yang bukan tidak punya ilmu, orang-orang yang punya ilmu. Tapi justru akhirnya memilih kebatilan dan menyeru manusia kepada kebatilan, bukan karena ketidaktahuan. Bab ini berbicara tentang musyabbahun, tentang orang-orang yang terkena syubhat, walhasil yadhillun, yatihun, walhasil lost, sesat. Nah orang-orang yang lost ini, sinfan, ada dua macam. Ada two types. Ada orang-orang yang emang berangkat dari niat yang tulus. Mereka mencari hak. Mereka mengupayakan semua hal yang sebatas kemampuan mereka di dalam mencari hak. Tapi qadarullah belum dapat hak. Yang ada dia mulai mungkin malah mengambil jalan-jalan yang dia kira hak padahal itu batil. Tapi berangkat dari niat yang tulus. Nah yang kayak gini masih kita berharap sooner or later, cepat atau lambat, insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala bukakan hidayah bagi yang kayak gini. Berapa banyak di antara kita yang berangkat dari mungkin firqah-firqah yang enggak berada di atas hak, berada di atas sunnah yang murni dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak di antara kita yang berangkat dari situ? Yang kayak gini, yang masih disampaikan kepada mereka dakwah yang yurja bur'uh, masih diharapkan kesembuhannya kalau kata sakit. Yang kayak gini diarahkanlah rahmat di dalam dakwah dan lain-lain. Kelembutan di dalam dakwah kepada yang tipe yang pertama. Tapi ada second type. Ada as-sinf ats-tsani. Tipe yang kedua. Orang-orang yang emang pada dasarnya udah tahu yang hak. Udah dapat yang hak. Cuman emang di dalam hatinya ada penyakit, ada penyimpangan di dalam hatinya. Sehingga nggak ridha, nggak ikhlas dia menerima yang hak.
Bisa karena alasan di antara alasan-alasan yang berangkat dari hawa nafsunya, nggak sesuai dengan seleranya, atau nggak sesuai dengan keuntungan yang dia kejar, atau kalau mengikuti hak nggak terpuaskan girah dirinya untuk menampakkan, untuk zuhur, untuk eksistensinya, jadi nggak terpenuhi sebelah situnya kalau dia mengikuti yang hak. Padahal dia udah tahu yang hak. Akhirnya dia tinggalkan yang hak, dia ikuti yang batil. Dia katakan yang batil, dia sampaikan yang batil, atau dia praktekkan hal-hal yang batil yang dia udah ketahui kebatilannya sebelumnya. Oke? Ini emang berangkat dari penyimpangan yang ada di dalam hatinya. Ini yang Allah bilang, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun mereka yang memang terdapat zaigh, penyimpangan di dalam hatinya. Sengaja mereka milih-milih ayat-ayat yang mutasyabihat, yang multitafsir. Tujuannya apa? Agar mereka jadikan fitnah, supaya mereka tunggangi artiannya, pemaknaannya, mereka arahkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, itu ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wilih, artinya itu. Nah, bab ini lagi berbicara tentang yang second type tadi, as-sinf ats-tsani. Orang-orang yang mereka akhirnya berikhtilaf bukan an jahlin, bukan karena nggak tahu, tapi min ba'di ma ja'ahumul ilm, setelah datang kepada mereka ilmu, yakni setelah tersentuh oleh hidayah. Oke? Nah, ini berbicara tentang yang kedua. Nah, yang kedua inilah yang akhirnya dibilang ashabul bid'ah, para ahli bid'ah, para ashabut tama', orang-orang yang mengikuti ketamakan, keserakahan dirinya, mengikuti hawa nafsunya. Kita lihat penjelasan yang datang dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Perkataan al-Imam rahimahullah wa'lam annahu lam taji zandaqatun qatt, dan ketahuilah bahwasanya tidaklah kezindikan datang atau terjadi, atau seorang zindik datang. Zandaqah di sini kezindikan yakni nifaq. Oke? Wa huwa izharul iman wa ibtanul kufr, yaitu menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Ya. Faz-zanadiqah hum alladzina kanu yusammuna bil munafiqin. Nah, orang-orang zindik itu adalah orang-orang yang di zaman awal dulu dinamai dengan para kaum munafiqin. Mereka udah tahu yang hak yang datang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menampakkan seolah-olah mereka mengikuti yang hak, tapi hati mereka nggak ridho menerima yang hak itu, bahkan menyimpan kebencian kepada meratanya dakwah yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka menampakkan yang hak. Mereka tiarap dulu. Kenapa? Karena pertimbangan maslahat dan madarat buat mereka itu. Ya? Fi sadril Islam. Para kaum zindik inilah yang dinamai dengan kaum munafikin di masa awal Islam. Ya'ishun bainan nas. Mereka hidup di antara para kaum muslimin. Wa idza sanahat lahum fursah dhahara syarruhum wa kasyarat an anyabihim diddal haqqi wa ahli. Namun mereka hidup normally sebagaimana kaum muslimin di antara para kaum muslimin yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika datang sebuah kesempatan bagi mereka, terbuka sebuah kesempatan bagi mereka, mereka mulai menerkam zaharat anyabahum, yakni mulai menampakkan taringnya dan aumannya kepada para hak dan para ahlinya. Kama huwa mawjudun fi zamanina al-an, sebagaimana fenomena demikian juga terjadi pada zaman kita. Ya. Qauluh, perkataan al-Imam rahimahullah, illal hamajir ri'a atba' kulli na'iqin yamiluna ma'a kulli riyah. Ya. Tidaklah hal tersebut terjadi kecuali berangkat dari gerombolan orang-orang yang liar, yang barbar. Ya. Yang dimana orang-orang demikian beragamanya mengikuti setiap seruan yang lagi tren ramainya apa, dia ikut ke situ. Tuh lihat, kemanapun angin berhembus, dia ikut ke sana ke sini. Ya, yakni maknanya dahma, yakni umumnya manusia demikian. Dahma'un nas yattabi'un kulla na'iq, yang akan mengikuti setiap seruan yang mereka dengar. La yadrun aina yattajihun, hakikatnya mereka tidak mengetahui ke arah mana mereka pergi. Amma ahlul ilm, adapun para ahli ilmu, ahlur rusukh was thabat, orang-orang yang memang mendalam di dalam keilmuan,
dan sabat, yakni memiliki keteguhan di dalam beragama, fa innahum yattabi'una al-haq, maka mereka yang mereka ikuti hanyalah yang hak. Bukan umumnya manusia lari kemana atau tren kemana, enggak. Yang mereka ikuti hak. Kalaupun mereka harus anti mainstream, melawan arus umumnya manusia. Yang mereka ikuti adalah hak. Fala taghtar bil kasrah, maka janganlah kau terlena, tertipu oleh banyaknya jumlah. Kasratu ahli syarr, janganlah kau terlena atau tertipu dengan banyaknya jumlah para ahli keburukan. Yani orang-orang yang menyimpang dari jalan yang hak. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila kau taati kebanyakan orang yang ada di muka bumi, justru mereka akan menyesatkanmu dari jalannya Allah. Yang dikatakan demikian, karena ada sedikit fitrah pada manusia, merasa lebih aman mereka kalau mengikuti kebanyakan manusia. Mereka merasa lebih aman. Ya, nggak tenang hati mereka ketika mengikuti yang sedikit justru. Ini lemahnya manusia. Kebenaran seringkali, standar benar atau salah adalah umumnya manusia gimana, gitu. Ya kan? Nah, Islam datang merubah mindset itu, bahwa kebenaran justru ada pada yang sedikit. Seringkali yang banyak justru sama dengan kesesatan. Makanya Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila kau taati, yakni kau ikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, saya mereka akan menyesatkanmu dari jalannya Allah. Yakni kebanyakan orang sama dengan lost, sesat. Ya, maka jangan kau terlena, tertipu dengan banyaknya jumlah manusia. Dan jangan kau berkecil hati karena sedikitnya manusia yang memeluk hak sebagaimana yang kau peluk dan yakini. Jangan kau berkecil hati karena itu. Artinya itu demikian. Ma dzukiratil kasrah fi nusus asy-syar'iyyah, tidaklah sifat banyak disebutkan di dalam nas-nas syar'i kecuali yuqtaran, kecuali diiringi dengan sifat buruk. Banyak tuh diiringi dengan sifat buruk. Walakin aktsaran nas la ya'lamun. Walakin aktsaran nas la yashkurun. Tapi kebanyakan manusia enggak mengetahui. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Hah? Ya kan? Islam jadi 73 golongan, 72 di neraka, 1 di surga. Tuh mana banyak, mana dikit. Lihat. Iya kan? Justru ketika disebutkan sedikit seringkali diiringi dengan sifat positif. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang memang bersyukur. Lihat, sedikit itu seringkali sifatnya positif. Ya. Fala taghtar bil kasrah. Maka janganlah kau terlena dengan jumlah yang banyak, dengan mayoritas manusia. Jangan. Ya. Dari situ para ulama dari zaman ke zaman menyampaikan, alaika bituruqil huda. Wajib atasmu untuk mengikuti jalan-jalan petunjuk. Wala tastawhish min qillatis salikin. Dan janganlah kau berkecil hati dari sedikitnya manusia yang menempuh jalan tersebut. Wa iyyaka wa turuqad dhalalah. Dan jauhilah olehmu jalan-jalan kesesatan. Wala, dan janganlah kau terlena, tertipu bikathratil halikin. Karena banyaknya manusia yang menempuh jalan kesesatan tersebut. Sesungguhnya mereka celaka. Halikin. Ya. Al-ibrah biman 'alal haq. Jadi patokan adalah kepada mereka yang memang di atas hak, walau kan qalilan, kalaupun jumlah mereka minoritas, sedikit. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak Allah berfirman? Berapa banyak kelompok yang kecil justru dapat mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Dan Allah senantiasa bersama orang-orang yang bersabar. Ya? Yani, karena sedikitnya kita, pastilah kita diuji. Pastilah kita ditentang. Maka sifat sedikit tadi yang membawakan kepada kemenangan, sifat sedikit yang diiringi dengan hak yang membawakan kepada kemenangan, itu disyaratkan bagi para pengikutnya sabar bertahan di atasnya. Makanya Allah bilang, sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang bersabar. Makanya Allah tutup dengan itu ayat. Ya.
Dan kemudian ucapan al-Imam rahimahullah, "Faman kana hakadha fala dina lah." Maka barang siapa yang kayak begitu, hakikatnya nggak ada agama baginya. Ini dia nggak punya agama. Yani orang-orang yang beragamanya hanya mengikuti apa yang diserukan oleh para manusia. Yani apa yang rame, apa yang lagi ngetren, ikut sana, ikut sini, ngikut kemana arah angin berhembus dia ikut selalu. Barang siapa yang beragamanya kayak gitu, atau mungkin pola kehidupannya kayak gitu, tren apapun dia ikutin, fala dina lahu. Orang kayak gini hakikatnya nggak punya agama, nggak punya keteguhan, nggak punya idealisme yang dia pegang teguh, dan dia berani berkorban melawan arus yang ada demi apa yang dia yakini itu. Hakikatnya nggak ada agama orang demikian. Fala dina lahu. Alladhi yatadzabzab laisa lahu din. Karena orang yang ragu-ragu, okay? Berubah-ubah. Muzabzabin yani. Okay? Hakikatnya mereka tidak punya agama, fahuwa munafiq. Demikianlah orang yang munafik. Qala ta'ala, Allah berfirman, muzabzabin baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka senantiasa muzabzabin, yani ragu, pindah-pindah. Okay? Enggak ke sono, enggak juga ke sono, enggak juga ke sono. La ilaha ula wa la ilaha ula. Yani enggak memilih jalan keimanan, tapi untuk menampakkan diri di atas kekufuran pun malu-malu. Enggak mau membela sunnah, menegaskan yang sunnah, tapi untuk menampakkan diri bahwa mereka di atas bid'ah pun malu-malu. Enggak mau ngambil sikap, enggak mau ngambil sikap. Ya? Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Dan barang siapa yang memang Allah sesatkan, maka sungguh kau tak akan menemukan jalan baginya. Ya, orang-orang demikian ini orang-orang yang udah tahu yang hak, tapi nggak sesuai tadi dengan hawa nafsunya, nggak sesuai dengan seleranya. Akhirnya mau ikut ahlul hak dan menegaskan sikap yang hak yang dia telah ketahui, takut dia kehilangan maslahat yang dia inginkan pada dirinya. Akhirnya minimal diam dari apa yang harusnya dia ingkari. Okay? Dan yang kayak gini lama-lama justru malah bukan hanya diam dari apa yang harusnya mereka ingkari, lama-lama mereka akan mulai mengingkari mereka yang berada di atas ahlul haq. Lama-lama akan ke situ. Ya? Qauluh, perkataan al-Imam rahimahullah, qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fama ikhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum." Ya, ayat ini sebelumnya, wa atainahum bayyinatin minal amr. Sungguh telah kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata dari ajaran-ajaran agama ini. Itu ayatnya sebelumnya Allah ngomong gitu. Wa atainahum bayyinatin minal amr. Udah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disampaikan hidayah kepada mereka. Fama ikhtalafu, maka tidaklah mereka berselisih illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Tidaklah mereka berselisih berangkat dari kejahilan. Namun mereka berselisih setelah datang ilmu pada mereka. Ya? Nah, nggak mau mengikuti keterangan yang jelas yang udah datang kepada mereka. Ya? Baghyam bainahum, berangkat dari kedengkian, kehasadan yang ada di antara mereka. Fahum law ikhtalafu an jahlin tahanatil musibah. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berkata, andai saja mereka berikhtilafnya tuh berangkat dari kejahilan, berangkat dari ketidaktahuan, niscaya musibah ini akan lebih ringan. Okay? Mungkin ada uzur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin ikhtalafu wa hum ya'lamun, tapi mereka berselisih nih, padahal mereka udah tahu yang hak yang mana. Iya kan? Udah tahu yang hak yang mana, udah pelajari yang hak. Sama-sama mempelajari yang hak, mendapatkan keterangan tentang yang hak. Orang-orang yang udah mengetahui usul akidah dan lain-lain. Poin-poin usul di dalam akidah. Udah tahu juga praktek para ulama. Di mana mereka, para ulama dari zaman ke zaman, mengingkari kelompok-kelompok yang menyimpang dari hak dan lain-lain. Okay? Mengingkari khawarij, pemberontakan, kerusuhan dan lain-lain. Ini terjadi dan dicontohkan oleh para ulama dan mereka udah tahu. Tapi ketika terjadi itu kok bisa berselisih? Kok bisa mereka yang mengetahui, yang mengaku bahwasanya mereka memiliki ilmu dan lain-lain,
mempelajari hal yang sama, berangkat dari madrasah-madrasah yang sama, mungkin belajar dari masyayikh yang sama, kok bisa berselisih? Kok bisa berselisih? Bukankah belajar kitab yang sama? Bukankah dari masyayikh yang sama? Bukankah sama-sama melihat contoh yang terjadi sama dicontohkan oleh para ulama? Tapi kok bisa mereka masih menentang itu ketika terjadi di masa mereka, pada zaman mereka, di negeri mereka? Kok bisa? Masih nggak mau mengikuti keterangan yang telah mereka ketahui dan contoh para ahli ilmu dari zaman ke zaman yang telah mereka baca di dalam apa yang ada, malah membela mungkin orang-orang yang menyimpang dan melakukan kerusakan di muka bumi. Malah menyerang para ahlus sunnah yang mengingkari mereka. Kok bisa? Kok bisa begitu? Bukan berangkat dari ketidaktahuan. Andai saja mereka berikhtilaf berangkat dari ketidaktahuan, niscaya musibah tersebut akan lebih ringan. Namun mereka berikhtilaf, berselisih setelah mereka mengetahui, wahum ya'lamun. Li'annahum muttaba'u hawahum. Kenapa demikian? Karena mereka lebih memilih untuk mengekor kepada ego mereka, hawa nafsu mereka. Fakhtalafu. Akhirnya terjadilah perselisihan. Walau ittaba'ul haqq lattafaqu wajtama'u. Andai saja mereka mengikuti yang hak memang, niscaya mereka akan bersepakat dan bersatu di atas sikap yang sama. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah dan janganlah kalian berselisih. Kepada tali Allah, yakni kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersatu di atas hak yang datang keterangannya dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kok bisa orang-orang yang mengaku di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata berselisih, terjadi perselisihan dari mereka. Mengambil sikap yang berbeda dengan apa yang memang diajarkan oleh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan oleh khulafaur rasyidin, dicontohkan, diterangkan oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kok bisa? Itu kenapa? Mengikuti hawa nafsu mereka. Fa idza kanat mukhalafatul haqq an jahlin fa hadhihi yurja an tazul. Andai saja seseorang melanggar hak, yakni usulul haq ya. Usulul hak. Andai yakni melanggar perkara-perkara usulul haq yang enggak boleh diperselisihkan di dalamnya ya. Andai saja seseorang mengingkari atau melanggar yang hak tersebut berangkat dari kejahilan, fahadhihi yurja an tazul. Yang kayak gini masih kita harapkan tobat, masih kita harapkan sadar ke depannya. Ya? Amma idza kanat an ilm, adapun mereka yang mengingkari kebenaran, melanggar usulul haq, tapi berangkat dari keilmuan, fasa'bun zawaluha. Nah yang kayak gini susah dibikin insafnya. Karena berangkat dari penyimpangan hati yang type kedua tadi yang kita bilang. Yang tipe kedua dari musyabbahun, dari orang-orang yang terjangkit syubhat. Okay? Lianna Allah Jalla wa Ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah." Allah berfirman, siapa lagi yang lebih sesat daripada mereka yang lebih mengikuti hawa nafsunya, bukannya petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yani enggak ada makhluk yang lebih sesat daripada mereka yang udah tahu petunjuk dari Allah tapi masih mengikuti hawa nafsunya. Enggak ada makhluk yang lebih sesat dari itu. Nah, kalau Allah sendiri bilang siapa lagi yang lebih sesat, sesatnya udah sesat itu, maka kita jadi mengharapkan petunjuk padanya jadi berkecil hati. Karena Allah sendiri bilang, siapa lagi yang lebih tersesat. Sesatnya udah sampai level yang Allah sendiri bilang, siapa lagi yang lebih sesat daripada yang kayak begitu. Tuh lihat. Fahim? Sesatnya udah sampai level itu. Ya? Level yang seolah-olah tak ada lagi contoh lain, kasus lain yang lebih sesat daripada mereka. Yaitu orang-orang yang udah mengetahui ilmu yang hak, usulul haq, tapi justru meninggalkannya dan justru mengikuti hawa nafsunya. Ya? Karena Allah sendiri berkata demikian. Al-Qasas ayat 50. La ahad adall minna. Tak ada lagi makhluk yang lebih sesat daripada yang kayak begitu. Wa qauluhu ta'ala, Allah sendiri berfirman, فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Tidaklah mereka berselisih setelah datang kepada mereka keilmuan tersebut kecuali berangkat dari baghi, berangkat dari hasad, dengki yang ada pada
Mereka tidak mendapatkan apa yang diinginkan hawa nafsunya dengan mengikuti yang hak itu. Nggak terpuaskan dirinya dengan mengikuti apa yang hak tersebut. Yakni Bani Israel. Ini sebagaimana yang terjadi pada Bani Israel. Makhtalafu an jahl. Mereka berselisih, itu bukan berangkat dari kejahilan. Yang ratusan kitab Allah turunkan pada mereka. Ratusan bahkan ribuan Nabi Allah utus pada mereka. Kok bisa diperselisihkan hak yang mereka yakini? Kok bisa? Padahal petunjuk semua, sarana petunjuk Allah udah berikan kepada mereka. Kok bisa masih berselisih? Bukan karena kejahilan yang ada pada mereka. Inna makhtalafu an hawa. Mereka berselisih berangkat dari hawa nafsu mereka itu tadi. Kadzalika syabahahum min hadhil ummah. Dan man syabahahum min hadhil ummah. Dan demikian juga yang terjadi yang mengikuti langkah Bani Israel tersebut dari golongan umat Islam. Mereka yang menyimpang dan meninggalkan yang hak setelah mereka mengetahuinya, itu seolah-olah mereka menyerupai sikap Bani Israel yang berselisih setelah datang keterangan pada mereka. Ya, ini jelas bab ini ya. Bab yang 102. Udah. Masuk ke bab selanjutnya, 103. Qala al-muallif rahimahullah. Al-imam rahimahullah berkata, wa'alam annahu la yazalu an-nasu fi 'asabatin min ahli al-haq. Dan ketahuilah bahwasanya akan senantiasa ada di antara manusia satu kelompok dari ahlul haq. Akan senantiasa ada di antara manusia. Dari ahlul haq was sunnah tuh, dan dari ahlus sunnah. Sunnah yang benar murni datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan senantiasa ada kelompok demikian di antara manusia. Yahdihimullah wa yahdi bihim ghairahum. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing mereka, guide mereka. Yahdi di sini memberi hidayah, yakni membimbing mereka dengan irsyad dan taufiknya. Dan kemudian dengan Allah pun memberikan petunjuk kepada para manusia melalui mereka, melalui para ahlul haq dan ahlus sunnah ini. Ya, Allah jadikan mereka senantiasa diberi petunjuk dan membawakan petunjuk kepada manusia. Yuhyi bihimus sunan. Yang dengan mereka Allah Subhanahu wa taala kembali hidupkan sunnah-sunnah. yakni sunnah-sunnah yang mati, maknanya sunnah-sunnah yang telah enggak lagi dikenal oleh manusia, ditinggalkan oleh manusia. Namun dengan keberadaan kelompok ini dihidupkan kembali sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahumul ladzina wasafahumullahu ta'ala ma'qillatihim 'inda al-ikhtilaf. Kelompok tersebut adalah mereka yang Allah sebutkan sifatnya. Ya. Ketika terjadi perselisihan, kalaupun jumlah mereka sedikit. Kalaupun jumlah mereka sedikit yang Allah sebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum." Dan tidaklah mereka berselisih padanya, yakni berselisih di dalam agama, kecuali orang-orang yang emang udah diberi kitab ke atas mereka. Yang berselisih pada agama bukan orang yang Allah nggak turunkan kitab pada mereka. Justru orang yang Allah udah berikan kitab pada mereka berselisih pada agamanya. Oke? Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Baghyam bainahum, berangkat dari kedengkian yang ada di antara mereka. Fastathnahum. Nah, Allah menyebutkan sifat ahlus sunnah dan ahlul haq ini di dalam pengecualian yang Allah sebutkan, itu istisna. Allah sebutkan di ayat selanjutnya, fahadallahu alladhina amanu. Maka Allah pun senantiasa memberikan hidayah kepada orang-orang yang memang beriman, limakhtalafu fih, di dalam perkara-perkara yang para manusia berselisih di dalamnya, minal haq, dari yang hak, biizni, seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Allah senantiasa memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Ya. Ayat ini sebelumnya berbicara kana nasu ummatan wahidah. Gitu tadi ayat. Tadinya para manusia nih umat yang satu konsep beragama, enggak berbeda. Tadinya itu begitu. Oke? Cuman kemudian yakni di hadis ada ijtalathum syayatin. Khuliqat ibadi kulluhum hunafa.
hamba-hambaku diciptakan semuanya hunafa, hanif. Hanif yakni straight, terjauhkan dari kesyirikan. Zain. Fajtalathum syayatin. Kemudian syaitan yang menarik mereka dari jalan yang lurus tersebut. Okay? Tadinya mereka berada di dalam satu agama, satu konsep beragama. Kemudian berselisih mereka. Okay? Barulah Allah subhanahu wa ta'ala faba'athallahu an-nabiyyina mubashirina wa munzirin. Dari situ Allah utus para nabi yang membawakan kabar-kabar bergembira di waktu yang sama juga membawakan ancaman-ancaman, peringatan-peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitab. Dan pada para nabi tersebut diturunkan juga seiring para nabi tersebut kitabnya. Ya? Bil haq, dengan hak, liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi. Dan tujuan agar nabi tersebut berhukum di antara para manusia pada hal-hal yang mereka berselisih padanya. Itu awalnya ayat tersebut berbicara tentang itu. Baru masuk ke ayat itu. Al-Baqarah 213. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu 'isabatun min ummati zahirina 'alal haqq." Akan senantiasa ada satu kelompok di antara umatku yang senantiasa menampakkan kebenaran. La yadhurruhum man khadhalahum. Mereka tak gentar menghadapi orang-orang yang yukhadhilhum. Yukhadhilhum yakni mengkhianati mereka. Mengkhianati mereka. Hatta ya'tiya amrullah. Sehingga datang keputusan Allah. Wahum zahirun. Dan mereka tetap berada dalam keadaan zahir. Yani tetap ditampakkan mereka di antara manusia. Akan selalu ada. Khadhal yani khianat ya akhi. Sahib ente, yang aturan ente jagain ini itu, kau malah menyerahkan tetanggamu atau sahibmu ini kepada musuhnya. Tuh, engkau tukhadhilu. Oke? Itu khadhal. La yadurruhum man khadhalahum, di sanad lain, la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum. Tidaklah membuat mereka gentar. Orang-orang yang mengkhianati mereka, tidak juga orang-orang membuat mereka gentar, orang-orang yang mengingkari mereka, menyelisihi mereka. Khadhalahum ay minal muslimin. Khalafahum minal kuffar. Mereka, yakni ahlu sunnah, ahlul haq tersebut yang akan senantiasa ada, mereka enggak gentar menghadapi orang-orang yang mengkhianati mereka dari golongan kaum muslimin sendiri. Tak juga mereka gentar menghadapi orang-orang yang menentang mereka dari golongan kuffar. Itu artinya. Khadhalahum dan khalafahum. Begitu. Ya. Hatta ya'tiya amrullah. Terus mereka bertahan di atas idealism mereka. Di atas hak yang mereka yakini tersebut. Sehingga datang keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sehingga datang ajal atas mereka. Mereka tetap sabat di atas keyakinan dan dakwahnya. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk dari mereka. Ini berbicara tentang Ta'ifah Mansurah. Ya, kelompok yang Allah menangkan, yang dimenangkan, senantiasa dimenangkan. Ini akan senantiasa ada di antara di setiap zaman. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara Allah untuk menjaga sustainable agamanya, kemurnian agamanya, senantiasa diadakan makhluk-makhluknya yang demikian di setiap zaman. Allah Subhanahu wa taala senantiasa adakan hal itu. Ya. Ta'ifah Mansurah adalah nama di antara nama-nama ahlus sunnah, ya, di mana mereka adalah kelompok yang berada di atas hak, dan mereka adalah kelompok yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan mereka berada di surga, sementara yang lain berada di neraka. Rasul yang katakan sallallahu alaihi wasallam. Di antara penamaan ahlus sunnah tersebut adalah ini Ta'ifah al-Mansurah, diambil dari hadis-hadis itu tadi. La tazalu ta'ifatun min ummati. Di sanad lain akan senantiasa ada satu ta'ifah, yakni satu kelompok dari golonganku. Gitu. Jadi Ta'ifah Mansurah. Dinamai juga mereka selain Ta'ifah Mansurah dinamakan Firqah Najiyah, kelompok yang terselamatkan. Ini diambil dari mana? Islam terbagi menjadi 73 firqah. Satu firqah di surga, 72 di neraka. Tuh, satu yang di surga ini yang terselamatkan. Tuh, Al-Firqah An-Najiyah. Dari situ diantara penamaan Ahlus Sunnah, Al-Firqah An-Najiyah, Ahlus Sunnah, Sunni, Al-Firqah An-Najiyah, Al-Ta'ifah Al-Mansurah.
ghuraba. Ja'al Islamu ghariban. Diambil dari hadis itu. Bada'al Islamu ghariban. Islam dimulai dalam keadaan asing dan kelak akan kembali menjadi asing. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah bagi mereka yang terasingkan tersebut. Dinamai ghuraba. Dinamai juga salafi. Mereka di dalam beragamanya mengikuti pemahaman yang datang dari para salafus saleh. Ini diambil dari mana? Ketika ditanya Rasulullah SAW, siapa kelompok yang terselamatkan tersebut ya Rasulullah? Satu golongan itu tadi. Oke? Rasul berkata Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka yang berada di atas jalan yang sama denganku dan para sahabatku pada hari ini. Tuh. Jadi mereka yang konsep beragamanya sama. Berakidah mereka, beribadah mereka sama. Sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya salafus salih radhiyallahu anhum. Dari situ salafi di antara penamaan dari penamaan ahlus sunnah. Ya. Dikatakan jamaah wal jamaah karena kan mereka bertahan di atas jamaah. Jamaah di sini adalah ma wafaqal haq, yang sesuai dengan yang hak. Awas, jamaah di sini bukan mayoritas sebagaimana yang dikira manusia. Iya kan? Itu harus jangan memecah diri dong dari masyarakat sekitar. Kalau kita maulidan, ente harus ikut maulidan. Lah, dengan hujah persatuan dan bersama jamaah. La. Jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah adalah yang sesuai dengan yang hak. Kalaupun engkau bersendirian. Patokan jamaah itu pada hak atau tidaknya, sesuai dengan contoh yang datang dari Rasul dan salafus saleh atau tidaknya. Bukan pada banyaknya manusia. Patokan jamaah, sebagaimana furqah, lawan kata jamaah, perpecahan. Patokannya itu bukan pada perpecahan, bukan pada perpisahan, bukan. Tapi patokan perpecahan adalah ketika seseorang menentang sesuatu yang hak, maka dia berpecah belah, dihitungnya begitu. Oke? Demikian Ahlus Sunnah memahami agamanya dan meyakini agamanya. Qal rahimahullah. Al-Imam rahimahullah berkata wa'lam, dan ketahuilah, ay ta'allam, maknanya pelajarilah wahai muslim. Ta'allam ayyuhal muslim. Yani ketahuilah, fahamilah, pelajarilah wahai sekalian muslim. Wa ya talibal ilm, wahai para penuntut ilmu. Annal haq yabqa. Ketahuilah bahwasanya hak senantiasa akan bertahan. Baqa, akan selalu ada, bertahan. Wa yabqa alaihi man waffaqahu Allahu littiba'ihi mahma kathuratil fitan. Dan akan senantiasa ada para manusia yang Allah berikan mereka taufik untuk bertahan di atas hak. Sebanyak apapun fitnah yang terjadi, akan senantiasa ada. Ketahuilah hal tersebut. Wa mahma hawala al-a'da ay yaqdu 'ala al-haq wa ahlihi fa innahum la yastati'una dzalik. Sebesar apapun upaya para musuh untuk menghabiskan yang hak dan para ahli hak, maka sesungguhnya mereka tak akan mampu melakukan hal tersebut. Li'anna Allah subhanahu yahmi, karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menjaga hak tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, yakni Al-Quran. Dan sesungguhnya kamilah sendiri yang akan menjaganya. Yakni Allah sendiri yang menjanjikan penjagaan kitabnya Al-Quranul Karim. Al-Hajr ayat 9. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman juga, Inna lalansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan senantiasa menolong para rasul-rasul kami. Dan juga para orang-orang yang beriman. Yakni bersama para rasul-rasul kami. Baik di dalam kehidupan dunia. Dan juga di hari ketika nanti para saksi dibangkitkan. Yakni di hari kebangkitan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda. La tazalu ta'ifatum min ummati ala al-haqqi zahirin. Ini. Akan senantiasa ada satu kelompok di antara umatku yang terus mereka bertahan di atas hak, menampakkan yang hak, la yadurruhum man khalafahum wala man khadzalahum. Tuh,
Tidaklah mereka gentar menghadapi orang-orang yang menentang mereka, tidak juga mereka gentar menghadapi orang-orang yang mengkhianati mereka. Tuh, tafsirannya paham gak? Yang menentang mereka, yakni dari golongan kufar, kafir. Tak juga mereka gentar menghadapi orang-orang yang mengkhianati mereka dari golongan kaum muslimin yang harusnya sama-sama menjaga. Yang ada malah menusuk dari belakang, menyerahkan mereka kepada musuhnya. Oke? Hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala, sehingga datang keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani sehingga datang ajal. Ya, sehingga waktu yang Allah tentukan. Fal haqqu baqin wa ahluhu baqun. Maka ketahuilah, yang hak ini akan terus exist, akan terus sustain, ada. Wa ahluh, dan juga demikian para ahli hak akan terus ada, baqun. Ya. Wa in qallu, kalaupun jumlahnya sedikit, fi ba'dis sinin, di beberapa tahun, au fi ba'dil awqat, atau di beberapa waktu jumlahnya begitu sedikit, fa innallaha la yudayyi' hadzal haq abadan. Maka sesungguhnya Allah tak akan pernah menghilangkan, menyia-nyiakan yang hak ini selamanya. Tak akan pernah. Ya. Walakin yajib ala man tamassaka bihadzal haq ay yasbir alaih. Tapi wajib bagi mereka yang berpegang teguh kepada hak tersebut, wajib ke atas mereka untuk bersabar di atas hak tersebut, karena mereka diuji pasti. Ya. Wa yasbir ala ma yalqa, sabar mereka menemui rintangan yang mereka hadapi. Wa illa, karena kalau tidak demikian, fa innallaha jalla wa ala la yudayyi hadzal haq abadan. Karena Allah Subhanahu wa taala takkan pernah menghilangkan hak ini sama sekali. Bal yuqayyad lahu ansaran wa atba'an. Justru Allah yuqayyid lahu ansaran wa atba'an. Justru Allah akan senantiasa menguatkan yang hak ini dengan para ansar wa atba'. Dan ada orang-orang yang senantiasa menjaganya, orang-orang yang akan senantiasa mengikutinya. Wa qad yantaqilu min makan ila makan. Terkadang mereka pindah dari satu tempat ke tempat lain. Fa idza turik fi makanin qayyadallahu akharin. Apabila yang hak ditinggalkan di sebuah negeri, di sebuah tempat, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dan hidupkan hak di negeri yang lain, akan senantiasa ada. Harus ada. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Ya, apabila mereka berpaling, yani berpaling dari yang hak ini, lebih memilih apa yang tidak datang keterangan yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah sendiri yang akan menjadikan, akan menggantikan bagi mereka kaum yang lain yang enggak serupa dengan mereka. Yani kaum yang akan bertahan di atas hak dan enggak berpaling dari yang hak. Enggak seperti mereka yang telah berpaling dari hak. Jelas telah kita tegaskan, okay? Bahwasanya hak ini akan selalu ada. Dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala juga berikan taufik kepada sebagian makhluknya untuk apa? Untuk mempertahankan yang hak ini. Ya? Menjadikan mujaddid nanti di setiap zaman ada dan orang-orang yang mengikutinya ada. Allah akan selalu ada. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya janganlah kita khawatir hak ini akan hilang. Sunnah akan sirna. Jangan kau khawatirkan itu. Tapi justru khawatirkan dirimu sendiri, keselamatanmu. Masihkah Allah berikan aku taufik menjadi orang-orang yang bertahan di atas hak ini? Karena Allah bilang, kalau kau berpaling dari yang hak, niscaya Allah akan jadikan kaum lain. Allah berikan taufik kepada kaum yang lain yang akan mempertahankan yang hak tuh. Haknya mah gak bakalan hilang. Islam gak bakalan habis. Udah, jangan kau khawatirkan itu. Harusnya kau khawatirkan dirimu. Apakah termasuk orang-orang yang bersabar bertahan di atas hak, atau termasuk orang-orang yang akhirnya Allah palingkan dari yang hak? Nah, tuh kalau mau lo khawatirkan yang itunya. Oke? Nah, keterangan selanjutnya berbicara tentang ini. Allah berfirman, "Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum." Nah, apabila kalian berpaling, yakni dari hak yang telah kalian ketahui ini, karena enggak sesuai dengan selera kalian, karena enggak sesuai dengan maslahat yang kalian kehendaki, mungkin ridho makhluk, para manusia yang kalian kejar jadi nggak dapat. Jadi tidak lagi kau dapatkan lovers, yang ada malah haters. Karena kau meyakini yang hak dan memperjuangkannya dan menyerukannya pada manusia. Sehingga kau berpaling akhirnya dari yang hak itu, kau tinggalkan yang hak itu. Allah akan jadikan kaum lain, yarhamukallah. Allah akan jadikan kaum yang lain
yang akan mengikuti dan bertahan di atas hak itu kalau kalian berpaling dari yang hak. Jadi nggak bakalan hilang, senantiasa ada ahlul hak. Haknya akan terus ada, ahlul hak juga ada. Nah yang jadi masalah berarti apa? Apakah kita masih bersabar di atas hak atau termasuk orang-orang yang Allah palingkan dari yang hak ini? Itu yang jadi. Harusnya kita mengkhawatirkan diri kita. Jangan kau khawatirkan agamamu, tapi khawatirkan dirimu. Termasuk orang yang Allah berikan taufik untuk bertahan di atas hak, apa kagak? Hak dan sunnah ini akan senantiasa ada setiap zaman. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pun berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Tuh, wahai orang-orang yang beriman. Syuf, awas nih. Wahai orang-orang yang beriman. Tuh Ibnu Abbas bilang, kalau udah Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, maka langsung berikan perhatian, langsung fokus. Kenapa? Karena pasti itu keburukan yang Allah akan peringatkan dari kalian atau kebaikan yang Allah serukan pada kalian. Kalau udah, wahai orang-orang yang beriman. Okay? Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, yakni berpaling dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan kaum lain yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, Allah nggak rugi dan agamanya nggak bakalan hilang dengan kalian berpaling darinya, nggak bakal. Jadi sebenarnya yang kita khawatirkan apa? Keselamatan diri kita atau sustainnya agama kita? Agama pasti sustain, Allah yang jamin. Cuman apakah hidayah ini pasti sustain dalam diri kita? That's what you have to worry about. Itu yang harusnya kalian khawatirkan. Iya gak? Allah akan datangkan kaum yang lain, yang Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Ya Allahumma ja'alna minhum. Jealous gak ente? Allah mencintai yang lain dan gak mencintaiku, wallah jealous ya. Jealous kita itu harusnya. Kalau emang kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah mencintai orang-orang yang dicintainya. Ya? Azillah alal mu'minin. Mungkin mereka terlihat lemah di antara orang-orang yang beriman. Tapi a'izzah alal kafirin. Tapi begitu mereka tegas menghadapi orang-orang yang kafir. Besar, agung. Di atas menghadapi orang-orang yang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka senantiasa berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim. Dan mereka mereka tak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Tuh. Gak takut hate of the haters. Gak takut kebencian orang-orang yang membenci. Dzalika fadlullah. Itu adalah keutamaan Allah. Yu'tihi may yasha. Yang Allah berikan kepada siapapun yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah sesungguhnya maha luas. Lagi maha mengetahui. Tuh, apakah kita termasuk orang-orang yang Allah berikan keutamaan itu? Sehingga kita dijadikan orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita khawatirkan. Jangan kau khawatirkan agama ini akan hilang, sunnah ini akan hilang. Enggak, Allah janji, Allah bakalan jaga. Khawatirkan hidayah masih sustain enggak, masih bertahan enggak pada dirimu. Itu yang kau khawatirkan, yang kita khawatirkan. Ya. Fahadha dhamanun min Allah. Ini jelas adalah guarantee dari Allah. Dhaman, yakni apa? Guarantee, jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Libaqa hadzal haq. Jaminan dari Allah akan bertahannya, bakanya hak ini. Wa annahu sayuqayyad lahu man yaqumu bihi wa yahmih. Dan bahwasanya yang hak akan senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan manusia-manusia yang mempertahankannya dan memperjuangkannya dan menjaganya. Fal khatar, maka hakikatnya yang bahaya nih, yang ngeri nih, laisa ala dhiya'id din, bukanlah hilangnya agama ini. Itu yang bukan itu yang kita ngeri aturan. Walakin al-khatar, tapi yang kita ngeri, alaina, itu atas diri kita sendiri. Alaina nahnu, in lam natamassak bihadzal din, apabila kita tidak berpegang teguh kepada agama yang hak ini, wa nasbir alaih, dan tidak bersabar di atasnya, fa innahu yu'khadz minna wa yu'ta li ghairina, maka agama yang hak tersebut, sunnah yang hak ini akan diambil dari kita, diberikan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Karena kita enggak berpegang teguh dan enggak bersabar di atasnya. Ma'adallah. Fa'alaina an nakhaf ala anfusina. Maka yang wajib atas kita agar kita mengkhawatirkan diri kita. Li'alla yu'khadz minna hadzal din. Semoga Allah tidak mengambil dari kita agama ini. Hak yang telah kita kenal ini. Kalau Allah ambil,
Maknanya Allah palingkan kita, dihilangkan taufiknya dari kita sehingga kita tak sabar lagi bertahan di atas hak itu. Itu artinya agama diambil dari kita diberikan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Gak jealous ente, gak hasad ente, itu hasad aturan di dalam hal itu. Wa yu'ta li ghairina wa nahlik. Sehingga agama yang hak ini diberikan kepada orang-orang lain selain kita dan celakalah kita. Allah. Ya. Itulah ikhwah. Sering kita ulang. Yang dikhawatirkan dari dosa-dosa yang kita perbuat ini semoga Allah ampuni. Ya, semoga Allah ampuni. Jumlah dosa adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Jumlah dosa. Sesuatu yang sangat menakutkan, mencelakakan kita kelak di akhir. Tapi Allah Subhanahu wa taala berangkat dari rahmatnya, itu seringkali menjadikan amalan-amalan kecil yang dengan itu justru terhapuskan dosa-dosa yang besar, dihapuskan dosa-dosa yang besar. Barang siapa yang habis makan terus dia bilang, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghair haulin minni wala quwwah. Bilang gitu, maka dihapuskan dosa-dosanya yang lalu. Tuh. Jumat ketemu Jumat, kafarat di antara keduanya. Umrah ketemu umrah, kafarat di antara keduanya. Tuh, seringkali Allah jadikan amalan-amalan untuk menghapuskan dosa. Bukan kita meremehkan dosa, tetap takut gak? Tetap takut kita sama dosa, oke? Tapi sebenarnya yang kita khawatirkan dari dosa, bukan dari jumlahnya ini. Kita khawatirkan jumlahnya ya. Tapi yang lebih kita khawatirkan dari dosa yang kita perbuat nih, salbul hidayah, ditariknya hidayah dan taufik dari kita karena dosa yang kita bikin. Tuh, tadinya kita bersemangat di dalam beragama ini itu, akhirnya karena dosa yang terjadi dihukumi kita dan dijauhkan dari taufik tersebut. Sehingga gak lagi kita bersemangat di atas agama karena dosa yang kita perbuat. Itu yang ngerinya dari dosa itu. Sufyan ats-Tsauri ini sampai nangis. 40 hari dia gak bisa sholat malam. 40 hari gak bisa sholat malam. Kita udah berapa tahun gak sholat malam? Ini 40 hari gak bisa sholat malam dan itu musibah besar dalam hidupnya. Karena apa? Ahlul ubad, Kufah ini ahli ibadah luar biasa kan. Sufyan ats-Tsauri ini 40 hari gak bisa sholat malam. Dan dia berkata, hurrimtu min qiyamil lail 40 lail. Aku diharamkan dari sholat malam, yakni gak dapat taufik untuk sholat malam. Niatnya mau untuk sholat malam, untuk tahajud, tapi badannya gak bisa. Mereka ini satu malam aja gak sholat malam udah menyesal luar biasa. Tuh, taufik dari Allah luar biasa gak buat mereka untuk beribadah? Ini sampai 40 malam, niatnya pengen sholat, tapi badannya gak bisa untuk bangun. Gak dapat taufik dari Allah. Lidzambin aznabtu. Kenapa begitu? Karena sebuah dosa yang aku lakukan. Allah. Kenapa? Ra'aitu bakin. Satu hari aku melihat di masjid seorang lagi nangis. Doa nangis. Hadza murai. Dia bilang, itu orang ria. Dia judge begitu. Karena itu, Allah hukum aku 40 hari. Allah. Syuf. Tabi'in. Siapa yang ingat? Tabi'in. Siapa yang ingat? Muridnya masih Ayyam Umar radhiyallahu anhum dan lain-lain. Seorang tabi'in yang ana nasid ismah, ana lupa namanya, afwan lagi. Enggak niat bawakan ini, keingetan aja, yahdur fi dhihni ya. Dia dagang zait, minyak. Dia dagang minyak. Zait. Kalau dibilang zait, berarti yang cair, yang liquid. Kalau dibilang samin, itu yang membeku, kayak mentega. Dan dia punya utang. Oke? Utangnya utang bisnis. 4.000 dinar. 4.000 dinar. Dinar dulu, dinar sekarang. Ente cek aja berapa dinar. Berapa? Enggak? Karena uang di Islam bagusnya begitu. 4.000 dinar. Modal, dagang. Iya gak?
Satu hari, dia temukan fa'rah mayyitah, bangkai tikus di atas salah satu minyaknya. Kecemplung. Oke? Di atas salah satu drum, di antara drum-drum minyaknya. Kemudian dia buang. Ada yang ingat kisah siapa ini? Hah? Ada yang ingat kisah siapa ini? La, Zaid. Nanti ada hadisnya. Hah? Anda lupa nama tabi'innya. Ala kulli hal, si fulan aja. Zaid rahimahullah. Dia menemukan tikus bangkai di zaitnya, di minyaknya. Dan kemudian dia ambil dan dia buang. Iya gak? Dia ambil dan dia buang. Qadarullah dari banyaknya drum minyak, dia kembali ke situ. Dia lupa minyak yang mana yang dia temui. Ada bangkai tikusnya dia lupa. Ini orang kayak dulu nih, ngapalin ribuan hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam gampang. Kayak kita apal Qul Huwallahu Ahad. Oke? Kok bisa drum yang mana dia lupa? Kok bisa? Allah bikin dia lupa. Sa'id ibn al-Musayyab eta. Anda cuma ngetes ente inget ya. Padahal gue lupa emang. Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullah. Dia lupa drum yang mana ya? Drum yang mana? Karena dia sendiri yang meriwayatkan dari Abu Hurairah hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kalian menemukan bangkai tikus di Zaid ini yang cair ya, minyak yang liquid, maka buang tuh tikus, buang juga tuh minyak. Tapi kalau kalian menemukan bangkai tikus di samin apa tadi? Minyak yang beku itu, oke? Maka buang tikusnya dan buang haulah, buang sekitarnya aja, nggak usah dibuang semua. Tuh, dia sendiri yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Nah dia mau buang drumnya nih, qadarullah dia lupa drum yang mana. Walam yara minal amanah ayyabi'a zaitan mutawaqqa'a fihi mitatu far. Dan menurut dia nggak amanah kalau dia jual minyak yang ada kemungkinan di situ pernah ada bangkai tikus. Kalau dia lupa dari banyaknya drum ini berarti semua drum punya kemungkinan dia kecemplung di situ, begitu kan? Iya kan? Dan kalau aku jual drum yang ada kemungkinan pernah ada bangkai tikus di situ, ini nggak amanah. Aku menzalimi muslim kalau begitu. Begitu, paham ya? Karena waraknya ditumpahin dan dibuang semua minyak itu. Akhirnya kebelit utang miskin lah dia 4.000 dinar. Oke? Dia bilang, rahimahullah, hadza li dzambin adznabtuh. Wallah, ini dosa yang gara-gara dosa yang aku lakukan. Aku telah menunggu hukuman Allah sejak saat itu. Qultu lirajul, aku berkata kepada seseorang, ya fakir, wahai fakir. No, lagi nyela orang. Akhirnya Allah hukum aku dengan kefakiran sekarang. Allah, dia tungguin tuh dosa, hukumannya kapan datang? Datang. Ibnu Jauzi bilang rahimahullah ya akhi. Bayangkan salaf dulu. Qalla dhunubul qaum alimu min aina utu. Kaum-kaum itu yang mulia, dosanya sedikit. Sehingga kalau kena musibah, mereka tahu ini dari dosa yang mana. Kita sekarang kena musibah, ceder keserempet mobil. Misal, oh ini apa? Kemarin nyopet. Apa kemarin godain anak orang ya? Apa kemarinnya lagi gosip gue? Tuh, banyak benar dosa kita. Iya gak? Tapi kaum tersebut tahu ketika musibah. Kenapa? Karena hakikatnya, ma nazalat musibatun qattu illa bidzambin wa ma rufi'at illa bitaubah. Tidaklah musibah terjadi kecuali pasti karena dosa, dan tidaklah diangkat kecuali pasti karena taubat. Kan kaidahnya begitu tuh, alam semesta nih sunatullahnya. Ya? Jadi ketika kena musibah dia tahu ini dari dosa yang mana. Begitu kan? Qalla dzunubul qaum alimu min aina utu. Kaum kayak gitu emang dosanya sedikit. Dia tahu ketika kena musibah dari dosa yang mana. Beda sama kita bro. Kebanyakan dosa sehingga kena musibah ini udah diskon banget dari Allah. Andai saja tiap dosa yang kita perbuat Allah hukum di tempat, habis nggak napas loh, nggak napas. Allah udah kasih banyak diskon buat kita Allah. Itu yang dikhawatirkan dari dosa. Di antara bentuk hukuman Allah dihilangkan dan hidayah dari kita karena dosa yang kita perbuat. Itu yang kita khawatirkan. Oke?
Minimal tidak lagi diberi kita taufik untuk beristighfar dan bertaubat. Minimal itu, minimal itu. Orang yang mungkin jarang berbuat dosa, ketika kejeblos dosa, nyesel dia istighfar taubat. Nyesel dia istighfar taubat. Karena jarang. Tapi kalau udah keseringan, motivasi untuk kembali beristighfar dan taubatnya pun hilang. Tuh, itu taufik yang mulai menipis. Tuh. Udah gak berasa guilty lagi di dalam hatinya. Sampai lama-lama, run. Setiap dosa kan run. Satu noda, satu titik hitam. Dosa lagi dibujuk setan, ngalah lagi satu titik hitam. Dibujuk setan lagi satu titik hitam di hati. Gitu kan kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hati cuma jadi dua bagian. Dua macam. Hati yang hitam pekat kayak alas panci. Okay? Atau hati yang kuat. Sebagaimana karang, batu-batu karang di lautan. Ingat hadis itu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah kita bahas di As-Sabat Alal Manhaj. Nah ketika udah digoda syaitan kalah, satu titik di hati. Digoda syaitan kalah, satu titik di hati. Akhirnya mulai hitam, mendominasi di hati. Sampai saat itu akhirnya, gak usah lagi digoda sama syaitan. Dia udah cukup well trained untuk berbuat maksiat. Ini yang dibilang, terbentuk pada dirinya an-nafsul ammarah bisu. Jiwa yang udah otomatis mengajak kepada keburukan. Jiwa-jiwa yang udah lulus dari madrasah syaitaniyah. Gak usah dibisikin syaitan lagi, dia udah otomatik. Udah matic dia. Udah autopilot akan berbuat maksiat. Makanya, idza jaa Ramadan, kalau Ramadan datang, sufidati syayatin, para syaitan dibelenggu, iya kan? Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu. Kan syaitan dibelenggu. Tapi berapa banyak kita lihat kaum muslimin gak tahu malu, dia gak puasa, dia makan mie ayam pinggir jalan. Kan kita jadi pengen nyobain dia. Dia makan rujak pinggir jalan. Muslim, kan? Katanya syaitan dibelenggu. Kok masih terjadi demikian? Iya, karena manusia udah lulus dari madrasah syaitaniyah. Tuh jawabannya. Udah terbentuk pada dirinya apa? An-nafsul ammarah. Jiwa yang udah automatically mengajak kepada keburukan. Gak usah lagi digoda oleh syaitan. Ma'azallah. Musuh abadi manusia 3. Syaitanul jin. Syaitan dari golongan jin. Syaitanul ins. Syaitan dari golongan manusia. Minal jinnati wan nas. Tuh. Kita berlindung minal jinnati wan nas. Sama an-nafsul ammarah bisu. Jiwa yang udah otomatis mengajak kepada keburukan. Yang akhirnya jadi setan manusia. Iya kan? Kalah, setan jin kalah. Setan jin mah serem-serem. Setan manusia, asyik bro. Silo. Iya kan? Ma'adzallah. Qauluh, perkataan al-Imam rahimahullah, innahu la yazalun nasu fi asabatin min ahli al-haqqi was sunnah. Sesungguhnya akan senantiasa ada satu kelompok di antara manusia dari golongan ahlul haq dan sunnah. Asabah yakni jamaah, yakni kelompok. Asabah yakni kelompok. Sebagaimana sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun tusamma ta'ifah wa jamaah wa asabah. Artinya sama. Ta'ifah, jamaah, asabah artinya sama. Kelompok. Yahdihimullah, perkataan Imam rahimahullah, senantiasa Allah bimbing mereka. Maknanya Allah bimbing mereka untuk senantiasa berpegang teguh mereka kepada hak. Yani Allah bimbing mereka dengan irsyadnya dan taufiknya. Dengan irsyadnya dan taufiknya. Wa yahdi bihim ghairahum. Dan Allah membawakan hidayah kepada yang lain melalui mereka. Dijadikan mereka para a'immatul huda. Para orang-orang yang membawakan petunjuk. Fahum yahtadun fi anfusihim wa yahdun ghairahum. Mereka senantiasa mendapatkan hidayah pada diri mereka dan senantiasa membawakan hidayah kepada orang lain. Hadhihi sifatul ulama ar-rabbaniyin. Demikianlah sifat para ulama yang rabbani. Rabbani diambil dari kata apa? Lagi ngomongin apa? Rububiyah ya? Salah. Dari tarbiyah, bukan dari rububiyah. Anda juga dulu ngilangnya kita Rabbaniyin, ini dari Rabb, gitu kan? Lah bukan. Rabbaniyin, yani ulama-ulama yang emang benar-benar dia edukatif buat umat. Rabbaniyin.
Ibnu Abbas bilang, alladzin yurabbuna an-nas bisigharil ilm qabla kibarih. Mereka yang tahu apa yang diajarkan pada manusia. Mereka ajarkan dulu dengan ilmu-ilmu kecil sebelum sampai kepada ilmu-ilmu besar. Orang-orang yang emang menghambakan, mempersembahkan dan dedicate dirinya untuk menyampaikan pendidikan, tarbiyah dan tasfiyah kepada manusia. Itu Rabbani. Emang dia dedicate hidupnya untuk itu. Dedikasikan dirinya untuk itu. Okay? Itu Rabbani. Zain? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dan membawakan hidayah untuk orang-orang lain. Demikianlah sifat para ulama yang Rabbani. Annahum yaqtasirun ala anfusihim. Bal aydan yad'un ghairahum ilal haq. Annahum la yaqtasirun. Nih, la-nya hilang tuh. Mereka tidak membatasi hidayah hanya bagi diri mereka sendiri. Enggak. Tapi mereka juga membawakan hidayah tersebut, menyerukannya kepada orang-orang lain. Menyeru manusia kepada yang hak. Dan menjelaskan yang hak kepada para manusia, wa yahdunahum ilaih, membawakan hidayah kepada para manusia menuju yang hak, bima'na annahum yurshidunahum, mereka senantiasa membimbing para manusia ke arah yang hak, wa yuwaddihunahu lahum, dan menjelaskan yang hak kepada para manusia. Wa yuhyi bihimus sunan, perkataan al-Imam rahimahullah, yang Allah hidupkan sunnah-sunnah dengan keberadaan mereka, dengan keberadaan ahlul haq tersebut, ya. Yang ghuraba kemarin kita jelaskan di hadis di kajian-kajian i'tikaf kemarin, ya kan? Di antaranya adalah alladzina yuhyun sunnati hina amatahan nas. Mereka adalah orang-orang yang menghidupkan sunnahku ketika para manusia mematikannya. Jadi mereka yang menghidupkan sunnahku, yang kembali menyebarkannya di antara manusia. Cara memahami kitabullah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tepat sebagaimana Rasul memahaminya dan mempraktekannya. Ketika para manusia berpaling dari hal itu dan mengikuti arah angin kemanapun mereka ikut, sebagaimana bab sebelumnya katakan tadi, dia menjelaskan apa yang hak yang memang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dari para salafus saleh. Dan mereka adalah orang-orang yang Allah sifati mereka dengan jumlah sedikit. Ketika ikhtilaf terjadi, insyaallah ini di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.